Halo semuanya, kembali lagi bersama gua di tanggal 18 November, hari Jumat, malam yang sunyi. Dan untuk memulai segmen kali ini, gua mau mencoba mengulik sedikit tentang kesuksesan sebuah franchise game tower defense yang bernama Kingdom Rush. Biasa kalau udah dengar kata tower defense, gua ada kepikiran tentang gameplay yang gak bosen, gampang, tinggal pencet-pencet doang, dan ya, lo kok menang. Tapi setelah gua mencoba seluruh franchise game bergenre tower defense yang satu ini, gua udah mulai ada rasa suka dan tertarik buat mainin game tower defense yang lainnya. Dan setelah gua iseng-iseng cari informasi lebih mengenai game satu ini, gua agak terkejut melihat bahwa game ini bisa dibilang cukup sukses dan bahkan hampir semua seri game ini meraih jajaran sebagai game tower defense terbaik. Namun di balik kesuksesan itu terdapat sebuah histori dan perjuangan seorang developer dalam mengembangkan game masterpiece ini. Di segmen kali ini, gue akan membahas beberapa hal atau elemen yang cukup mempengaruhi kesuksesan Kingdom Rush itu sendiri satu persatu. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai segmen kali ini. Pada 26 Januari 2010, tiga orang bernama Alvaro Azrova, Pablo Realini, dan González Sande memutuskan untuk membangun sebuah studio game yang kita tahu sekarang, Ironhead Game Studio. Studio ini pada awalnya dimulai dengan hanya 3 orang, namun seiring berjalannya waktu, mulai mengekspansi secara perlahan setelah beberapa tahun dimulai. Game pertama mereka yaitu Clash of Olympians. Game ini bisa dibilang cukup sederhana karena kita diharuskan untuk melindungi kuil dan memburu para monster yang lewat. Gameplaynya cuma memanah, melempar benda ke monster, ngumpulin duit, dan upgrade base. Singkatnya sih gitu. Dan Soccer Challenge World Cup Edition 2010 sendiri, gua akan nemuin gamenya di Play Store. Dan ketika gua browsing, gua baru tahu kalau ini adalah flash game yang gameplaynya cuma sekedar kuis-kuis seputar dunia sepak bola. Dan ya udah sih, itu aja yang gua tahu karena layanan flash game udah diputus beberapa tahun yang lalu. Agak kecewa sih karena flash game dulu adalah satu-satunya game yang gua mainin seperti Castaway, Blood Tower Defense, dan lain sebagainya. Dan mungkin itu saja secara singkat Ironhead Game Studio. Sekarang mari kita ke seri Kingdom Rush itu sendiri. Kingdom Rush adalah sebuah game fantasi tower defense yang dikembangkan oleh Ironhead Game Studio dan disponsori oleh Armor Games. Dirilis pertama kali seri originalnya pada 28 Juli 2011. Saat itu Kingdom Rush sudah berkembang hingga cukup populer dan berhasil meraup total 70 juta pengguna dalam 10 tahun terakhir. Dan setidaknya Kingdom Rush sudah membuat seri sequel maupun prequel dengan total 4 game, yaitu Kingdom Rush pertama, Origins, Frontier, dan Vengeance. Kingdom Rush sendiri mengambil formula game-game tower defense pada umumnya, memasang tower di sisi jalan untuk menghabisi musuh yang terlihat di area jangkauannya. Objektifnya juga samalah kayak tower defense lainnya, menghabisi semua musuh sebelum mereka berhasil mencapai akhir jalan, yang tentu menggunakan berbagai tower dan ability yang ada. Membiarkan terlalu banyak musuh melaluinya juga bisa berakibat fatal karena berujung pada kalah atau game over. Kingdom Rush juga memperluas sistem permainannya dengan setup biasa dengan menggunakan jenis tower yang berbeda-beda secara terbatas, sementara memperkenalkan unit individu yang mengikut sertakan musuh dan juga boss. Setiap kali level kalian progres, maka tower baru dan beberapa upgrade akan terbuka. Hero adalah unit spesial yang benar-benar bisa meng-carry keseluruhan game jika kalian pandai menggunakannya. Hero mempunyai skill spesial yang bisa meningkatkan kekuatan mereka setiap kali mendapat XP di sepanjang level, dan akan kembali lagi beberapa saat kemudian ketika mereka dikalahkan. Dan ketika kalian bisa melewati seluruh rintangan itu, maka game akan diakhiri dengan kemenangan atau victory. Sesuai dengan inti pembahasan kali ini, gua mau merangkum apa saja faktor-faktor yang bisa menyebabkan Kingdom Rush cukup sukses. Gameplay dari Kingdom Rush bisa dibilang mirip dengan tower defense lainnya, namun dengan penambahan mekanisme gameplay seperti tower yang khusus untuk menambahkan prajurit yang bisa kita gunakan untuk menghambat musuh yang datang selagi tower lain menembakinya, dan dengan level yang benar-benar membuat otak kalian meleleh.
Ya kalian bayangin aja lah, level dengan difficulty paling rendah sekalipun bisa mengeluarkan musuh secara bergerombol dalam jumlah yang banyak secara bersamaan dengan tower gue yang masih early banget. Ya pokoknya susah banget lah. Selain itu, hampir di setiap level selalu ada aja entah musuh baru atau bos baru yang menyuruh kalian untuk beradaptasi dengan cepat. Karena ya musuhnya benar-benar gak bisa diremehin. Misalnya wolf atau serigala yang larinya itu kenceng banget kayak temen gua pas ditagih hutang. Terus ada yang bisa nyelam ke air, bisa terbang, dan yang paling ngeselin si bocah satu ini yang udah nembak dari jauh, dan kayak ngecit, udah gitu banyak lagi. Ya pada intinya saking banyaknya variasi musuh dalam game inilah yang membuat gamenya tidak akan mudah bosan untuk dimainkan meski sudah menghabiskan beberapa jam. Berbicara tentang grafik, Kingdom Rush adalah sebuah game yang mengedepankan gameplay ketimbang grafik game itu sendiri. Namun grafik game ini menurut gua cukup menarik karena art style terkesan simple, colorful, gak norak, ditambah dengan desain setiap level yang benar-benar dibuat cukup unik di setiap stage-nya. Penambahan laut, sungai yang bisa mempengaruhi setiap stage-nya. Kingdom Rush sendiri sudah hadir di beberapa platform yaitu PC, Android, iOS, iPad, dan lain-lain. Dengan hadirnya game ini di mobile, maka Kingdom Rush menjadi lebih mudah untuk dimainkan oleh orang-orang yang gak punya cukup duit buat beli PC. Untuk harganya, Kingdom Rush gratis yang versi pertama, tapi untuk Origins, Frontier, dan Vengeance berbayar. Namun harganya juga cuma paling 20-50 ribuan, cukup murah lah ya. Dan dengan total 13 juta download dan berhasil meraih jajaran game tower defense terbaik, kenapa tidak? Ya mungkin segitu aja yang bisa gua bahas. Untuk premium hero nya juga cukup mahal, namun ya gimana lagi, developer juga butuh duit buat makan dan pengembangan game baru mereka. Gua saranin bagi kalian yang duitnya pas-pasan gak usah beli, karena tanpa premium hero pun juga bisa namatin campaign game ini. Tapi kalau banyak duit sih ya terserah kalian juga. Secara kesimpulan, Kingdom Rush adalah game tower defense yang terbaik dengan mekanisme gameplay yang baru, variasi musuh yang banyak, hero yang tersedia juga bervariasi setiap skillnya. Desain levelnya amat susah sekaligus menarik. Gak heran kalau dia mendapatkan banyak penghargaan seperti salah satunya Game Awards 2013 yang tentu menjadi seri game paling sukses Ironhide Studio dibanding yang lainnya. Dan itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton video kali ini. And yeah, see you in the next video.